Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan. Kalian sudah siap belajar hari ini? Oke, kita mulai ya. Interaksi kekuasaan yang terjadi antara negara-negara tradisional milik pribumi dan kekuasaan Belanda pada abad ke-19 menunjukkan perkembangan yang sangat berbeda antara keduanya. Pada satu pihak, terlihat makin merosotnya kekuasaan tradisional milik pribumi. Tetapi di pihak lain, menunjukkan makin meluasnya kekuasaan kolonial dan imperialisme Belanda. Meluasnya kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia membawa dampak perubahan dalam berbagai segi kehidupan, seperti politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pada hari ini kita akan membahas dampak di bidang politik dan pemerintahan. Satu, di bidang politik. Para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera, disertai dengan tipu muslihat sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat dan kelompok orang-orang timur asing. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, dilakukan pembaharuan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Jawa menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 Regentschaft. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut prefek. Prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap Regentschaft dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Setiap bupati merupakan sebagai pemerintah yang digaji. Dengan demikian, para bupati telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Kewibawaan yang berusaha diciptakannya pun menjadi semu. 2. Dampak di bidang struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan pemerintahan dalam negeri, ada dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Di lingkungan pemerintahan Eropa, terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia memimpin wilayah karesidenan. Terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabat semua dijabat oleh priai pribumi. Jenjang tertinggi dalam pemerintahan pribumi adalah seorang regen atau bupati. Ia memimpin sebuah kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh seorang pejabat, yakni patih. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ikatan feodal dalam masyarakat Jawa mulai dihapuskan. Bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri.
Nah, anak-anak, demikian materi hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di waktu yang akan datang.